Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lukomalina Cipta Dewi. Saya dari kelas 2D Manajemen Bisnis Internasional Politeknik Negeri Bali. Di kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang perpajakan. Adapun beberapa hal yang akan saya bahas kali ini yaitu yang pertama, pajak penghasilan umum, yang kedua, PPh pasal 21 dan 26, yang ketiga, PPh pasal 22, yang keempat, PPh pasal 23, dan yang terakhir yaitu PPh pasal 24. Jadi di sini saya akan membandingkan jenis-jenis pasal tersebut. Jadi untuk teman-teman bisa simak sampai akhir ya. Sekarang kita langsung aja masuk ke pajak penghasilan umum. Kalian tahu nggak sih apa itu pajak penghasilan umum? Jadi, pajak penghasilan umum adalah bagian dari pajak negara yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan usaha atas penghasilan yang diperolehnya selama 1 tahun. Dan pajak penghasilan umum itu sendiri telah mengalami beberapa kali perubahan dalam undang-undang. Yang pertama yaitu UU nomor 7 tahun 1991 berubah ke UU nomor 10 tahun 1994, lalu berubah ke UU nomor 17 tahun 2000, dan perubahan terakhirnya ke UU nomor 36 tahun 2008. Adapun yang termasuk subjek pajak penghasilan umum yaitu orang pribadi, warisan yang belum terbagi, badan usaha seperti PT, CV, BUMN, dan badan usaha lainnya, dan yang terakhir yaitu bentuk usaha tetap atau BUT. Contohnya yaitu bengkel. Adapun yang bukan termasuk subjek pajak di sini yaitu pejabat perwakilan diplomatik dari negara asing, organisasi internasional dengan syarat jika Indonesia ada dalam organisasi tersebut, dan pejabat organisasi internasional dengan syarat bukan WNI. Adapun objek dari pajak penghasilan umum itu sendiri adalah penghasilan. Penghasilan yang dimaksud dalam UU nomor 36 tahun 2008 ini adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia. Contohnya yaitu laba usaha, hadiah undian, dan bunga. Dan yang bukan termasuk objek pajak di sini adalah penghasilan berupa sumbangan, warisan, pembayaran asuransi, dan beasiswa yang memenuhi kriteria tertentu. Adapun dasar pengenaan pajak dalam pajak penghasilan umum, yang pertama ini untuk PTKP wajib pajak orang pribadi dalam negeri, teman-teman bisa lihat langsung di sini. Dan untuk tarif pajaknya, yang pertama untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri bisa dilihat dalam tabel ini. Sedangkan untuk wajib pajak badan dalam negeri dan wajib pajak BUT adalah tarifnya sebesar 28%. Selanjutnya kita masuk ke PPh pasal 21 dan 26. Pertama yaitu tentang PPh pasal 21. PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, dan tunjangan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan. Wajib pajaknya yaitu orang yang menjalani pekerjaan, penerima uang pensiunan, bukan pegawai namun menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, serta peserta kegiatan seperti rapat dan kepanitiaan. Dan yang bukan merupakan wajib pajak di sini yaitu pejabat perwakilan diplomatik negara asing, dan pejabat perwakilan organisasi dengan syarat bukan WNI. Dan yang bukan termasuk objek pajak di sini yaitu pembayaran asuransi, penerimaan natura, iuran pensiun, zakat, dan beasiswa. PPh pasal 21 ini pajaknya berkenaan dengan pekerjaan. Jadinya, nanti kita harus mencari biaya jabatan dan biaya pensiun. Menurut Peraturan Dirjen Pajak Nomor 31 Tahun 2009, pengurang yang diperbolehkan untuk menghitung penghasilan itu adalah yang memiliki biaya jabatan yang besarnya 5% dari penghasilan bruto dan yang memiliki biaya pensiun yang besarnya 5% dari penghasilan bruto. Untuk dasar pengenaan pajak PTKP PPh pasal 21 per tahun dan per bulannya, teman-teman bisa langsung lihat pada tabel berikut. Dan ini untuk rumusan penghitungan PPh pasal 21, bisa teman-teman lihat dalam tabel ini. Selanjutnya kita akan masuk ke PPh pasal 26. PPh pasal 26 ini adalah penghasilan atas
penghasilan diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain penghasilan usaha yang diperoleh melalui BUT di Indonesia. PPh Pasal 26, terutang oleh wajib pajak dalam negeri pada akhir bulan dilakukannya pembayaran. Wajib pajaknya yaitu pegawai, penerima uang pesangon atau pensiun, bukan pegawai namun menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, penerima dividen, penerima bunga dan royalti, dan yang bukan termasuk wajib pajak di sini yaitu pejabat perwakilan diplomatik negara asing, pejabat perwakilan organisasi dengan syarat bukan WNI, dan untuk objek pajaknya itu penghasilan yang diterima secara teratur atau tidaknya oleh pegawai tetap, penghasilan dari pesangon, penghasilan tenaga kerja lepas, dividen, bunga, dan royalti. Dan yang bukan termasuk objek pajak di sini adalah pembayaran asuransi, penerimaan bentuk natura, iuran pensiun, zakat, dan beasiswa. Di sini, objek pajak dan wajib pajaknya dan bukan wajib pajaknya serta bukan objek pajaknya sama dengan PPh Pasal 21 sebelumnya. Dan untuk tarif pajaknya berbeda dengan Pasal 21 sebelumnya. Di Pasal 21 sebelumnya, kita melihat ada banyak rumusan untuk menghitung tarif pajak. Namun di PPh Pasal 26 ini, seluruh wajib pajak luar negeri dikenai pajak sebesar 20%, lalu nantinya dikalikan dengan PH bruto final. Selanjutnya kita masuk ke PPh Pasal 22. PPh Pasal 22 ini merupakan pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dasar hukumnya adalah UU RI nomor 36 tahun 2008, khususnya pada pasal 22. Yang termasuk pemungut pajak pada PPh Pasal 22 ini adalah Bank Devisa, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, BUMN-BUMD, BI, Telkom, dan PT lainnya, badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri seperti industri semen, industri kertas, dan yang lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Yang selanjutnya yaitu produsen atau importer bahan bakar minyak dan yang lainnya. Yang terakhir yaitu industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, dan sejenisnya yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. Selanjutnya, adapun objek PPh Pasal 22 adalah impor barang, pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh BUMN-BUMD dan Direktorat Jenderal Anggaran, serta penjualan hasil produksi di dalam negeri yang dilakukan oleh Badan Usaha Industri, Pertamina, serta produsen importir dan eksportir. Adapun yang bukan termasuk objek dalam PPh Pasal 22 ini adalah impor barang yang tidak terutang pajak penghasilan, impor barang yang dibebaskan dari pungutan biaya masuk dan PPN, pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak dan yang lainnya, emas batangan yang akan dijadikan perhiasan, pembayaran JPS oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara, serta reimpor. Dan untuk tarif PPh pada Pasal 22 ini yaitu yang pertama, PPh Pasal 22 atas impor dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk yang menggunakan angka pengenal impor atau API, dikenakan sebesar 2,5% dari nilai impor, dan untuk yang tidak menggunakan API, dikenakan sebesar 7,5% dari nilai impor, dan yang tidak dikuasai dikenakan sebesar 7,5% dari harga jual lelang, dan khusus untuk impor kedelai, gandum, dan yang lainnya dikenakan sebesar 0,5% dari nilai impor. Yang kedua yaitu besarnya pungutan pajak atas pembelian barang oleh badan-badan tertentu dikenakan sebesar 1,5% dari harga pembelian. Selanjutnya, tarif pajak untuk industri, teman-teman bisa lihat di tabel berikut. Dan di tabel kedua ini, tarif pajak untuk bahan bakar. Sedangkan besarnya pungutan pajak yang oleh industri yang bergerak dalam sektor perhutanan dan yang lainnya dikenakan sebesar 0,25% dari harga pembelian dan belum termasuk PPN. Selanjutnya kita masuk ke PPh Pasal 23. PPh Pasal 23 ini merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa,
atau hadiah dari penghargaan selain yang telah dipotong dalam PPh pasal 21 sebelumnya. Subjek dari PPh pasal 23 adalah badan pemerintah, wajib pajak badan dalam negeri, BUT, wajib pajak yang ditunjuk oleh kantor pelayanan pajak. Yang termasuk objek PPh pasal 23 adalah dividen, bunga, diskonto dan imbalan jaminan pengembalian hutang, royalti, hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong dalam PPh pasal 21 sebelumnya. Yang terakhir yaitu imbalan jasa selain yang dipotong oleh PPh pasal 21. Dan yang bukan merupakan objek PPh pasal 23 yaitu penghasilan yang dibayar atau terutang di bank, penyaluran pinjaman, pembayaran sewa, bagian laba yang diperoleh PT sebagai wajib pajak dalam negeri, dan sisa hasil usaha koperasi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat tarif dan DPP untuk PPh pasal 23 sebagai berikut. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu PPh pasal 24. PPh pasal 24 adalah pajak penghasilan yang terutang atau dibayarkan di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Jadi dalam PPh pasal 24 ini pajaknya dapat dikreditkan teman-teman. PPh pasal 24 sendiri memiliki tujuan untuk meringankan beban pajak ganda yang dapat terjadi karena pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri. PPh pasal 24 dapat dikreditkan jika pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. Dan pengkreditan dilakukan dalam tahun pajak digabungkannya penghasilan dari luar negeri dengan yang penghasilan di Indonesia. Dan untuk pajak yang dapat dikreditkan hanyalah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima dan diperoleh wajib pajak dalam negeri. Dan untuk batas maksimum kreditnya yaitu ada ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, jumlah pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri. Yang kedua, penghasilan luar negeri dibagikan dengan seluruh penghasilan kena pajak, lalu dikalikan dengan PPh atas seluruh penghasilan yang dikenakan tadi pada pasal 17. Yang ketiga, yaitu jumlah pajak yang terutang untuk seluruh PKP. Apabila penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara, maka batas maksimumnya akan ditentukan oleh negara-negara tersebut. Dalam PPh pasal 24 terjadi penggabungan penghasilan yang dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut. Yang kedua, penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut. Dan yang terakhir, penghasilan berupa dividen yang diperoleh wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modal dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut. Jadi sekian pemaparan materi tentang perpajakan dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan semoga mudah dipahami. Terima kasih telah menonton sampai akhir.